Tak puas hanya bersuara lewat Twitter, Farhad Abbas akhirnya angkat bicara terkait gugatan cerai yang dilayangkan oleh istrinya Nia Daniati terhadap dirinya. Seperti diketahui, usai menggugat cerai Farhad, Nia membeberkan bukti-bukti berupa 4 surat pernyataan dari Farhad Abbas yang sudah dikuatkan oleh notaris. Dari 4 surat pernyataan Farhad tersebut semua mencantumkan pernyataan kalau Farhad sudah menceraikan Nia. Jatuhnya talak cerai bahkan sudah terjadi sejak tanggal 24 November tahun 2005. Soal keempat surat pernyataan tersebut, Farhad memang tak membantahnya. Namun Farhad membantah kalau surat-surat pernyataan tersebut sudah terdaftar di notaris. Menurut Farhad, surat-surat pernyataan itu dibuat hanya untuk menyenangkan hati Nia, sekaligus untuk mengamankan semua harta Farhad agar jatuh ke tangan Nia Daniati, bukan ke tangan para perempuan yang mengaku pernah dinikahi secara siri kepada Nia. Kalau Nia mengatakan bahwa ada surat tahun 2005 cerai, itu ceritanya bukan begitu. Ceritanya Nia ini lebih sayang harta dibanding sayang gue. Jadi ketika ada wanita dan anak lain yang masuk dalam kehidupan gue, dia protek. Ya udah, lo bikin surat seolah-olah gue udah cerai dengan lo, agar mereka nggak berani ngutak-atik harta ini, karena ini menyangkut tahunnya mepet dalam pembelian rumah itu. Dibuatlah surat seolah-olah bercerai dan akan memberi itu. Jadi ini digunakan untuk menjaga antisipasi jangan sampai ada orang-orang yang mengaku istri atau mengaku anak dari Farhad Abbas. Tidak pernah terdaftar di notaris. Tanda tangan notaris si Astuti itu namanya. Wah, itu kan hanya tanda terima aja kan. Dari keempat surat pernyataan yang dikeluarkan pada tahun yang berbeda-beda itu memang tercantum kesanggupan dari Farhad untuk menyerahkan seluruh harta Gonogini kepada Nia. Farhad juga menghibahkan rumah serta mobil kepada anaknya. Meski sudah menjatuhkan cerai kepada Nia Daniati, namun Farhad Abbas mengaku tak pernah lalai untuk menafkahi Nia dan anaknya. Setiap marah selalu bikin surat begini, ya saya ikutin aja. Tapi surat ini bukan membuat istri saya bercerai atau berhenti mendapat nafkah dari saya. Surat ini dia membuat hiburan. Jadi kalau saya nulis, ambil, gue jadi Tarzan. Bukan membuat gue jadi Tarzan keluar, tapi justru membuat dia bahagia, dia senang, punya suami baik gitu. Tapi kok tiba-tiba saat ini dimunculin seolah-olah saya ini jelek banget gitu. Lewat kuasa hukumnya Indra Sahnun Lubis, pihak Nia Daniati juga mengungkapkan fakta mengejutkan kalau Farhad pernah melakukan kekerasan terhadapnya. Bukan sekedar kekerasan kecil, tetapi Farhad membenturkan kepala Nia Daniati ke tembok sehingga menyebabkan Nia mengalami cedera cukup parah di bagian lehernya. Kasus kekerasan itu sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan namun menguap tanpa bekas. KDRT ada tapi saya nggak tahu yang mana. Yang untuk fisik dan Fisik itu yang saya bilang tadi, yang paling menyakitkan dibenturkan kepalanya sampai dipakai apa? Yang nggak gips ya. Ada visumnya? Ada visum. Ada dilaporkan Jakarta Selatan. Itu tahun berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Kira-kira 3 tahun yang lalu. 3 tahun artinya udah expired juga ya kalau untuk melaporkan ke polisi. Enggak, sudah dilaporkan, nggak expired dong. Kejadiannya 3 tahun yang lalu. Tapi dilaporkan semua, ada visum segala macam. Tapi ada proses ya? Ada diproses. Ini merupakan detik-detik daripada masa pernikahan kami. Saya minta Nia jujur juga dong. Kapan Farhad Abbas pernah membenturkan kepala Nia Daniati ke tembok? Ya. Kapan Nia pernah melaporkan saya ke polisi? Kapan itu pernah terjadi? Versi Farhad Abbas ternyata sedikit berbeda dari yang diungkapkan Indra Sahnun Lubis. Menurut Farhad, dirinya tak sengaja membenturkan kepala Nia ke tembok karena untuk melepaskan lengannya dari gigitan Nia. Nia Daniati naik pitam karena Farhad memuji-muji istri-istri Farhad sebelumnya yang dinilai Farhad lebih baik darinya. Saya pikir dia senang jawaban jujur saya. Akhirnya dipencet, digigit tangan saya di sini, sakitnya minta ampun, hampir mati. Saya tarik kepalanya, kekerasan, akhirnya nyangkut begini. Saya bawa ke rumah sakit. Disitulah ternyata ada agak pembengkakan di leher, bukan dipukul. Semua bantahan dari Farhad semakin menunjukkan kepada publik kalau rumah tangga Nia dan Farhad selama ini dibangun di atas fondasi saling ketidakpercayaan satu dengan yang lainnya. Namun Farhad justru melihat sebaliknya.
Baginya, rumah tangganya dengan Nia dibangun di atas fondasi kejujuran, sehingga bisa berjalan hingga 12 tahun lamanya. Farhad menilai dirinya sebagai suami paling jujur terhadap istri, dengan tak menutupi semua kejelekan dan dosa-dosanya. Dulu Farhad melihat istri senang dengan kejujurannya, namun sekarang berbalik 180 derajat. Saya merasa ikhlas berkorban buat istri, ya, karena kejujurannya. Nah, ketika saya punya masalah dengan wanita, ketika saya jujur, istri saya meninggalin saya. Di situ saya bilang, "Mah, dulu waktu saya jujur, waktu kamu jujur, saya makin cinta sama kamu. Kenapa sekarang saya jujur, kok kamu ninggalin saya?" Akhirnya Nia ketawa. Akhirnya setiap ada suatu kejujuran, jadi pernikahan itu kuat itu bukan gara-gara Nia kuat, bukan gara-gara saya hebat, tapi karena kami jujur. Istri mana yang tahan dengan kejujuran suaminya jika kejujuran itu terkait dengan kegemaran sang suami menikahi perempuan lain? Lewat Twitter, Farhad bahkan mengaku terang-terangan pernah selingkuh. Farhad punya jawaban kenapa dirinya bisa berpaling kepada perempuan lain. Mana ada suami bisa bertahan gak berhubungan seks dari tahun 2006 sampai sekarang? Yang gak benar siapa? Kapan dia pernah bikinin saya teh? Satu cangkir pun kewajiban dia. Mungkin kalau hanya harta mungkin lebih berhak membantu saya mungkin untuk mendapatkannya. Karena mereka bekerja siang malam demi kita. Meski mengaku pernah selingkuh, namun Farhad Abbas memastikan kalau Regina Adriana Putri bukanlah wanita idaman lainnya. Regina juga untuk kesekian kalinya membantah punya hubungan spesial dengan Farhad Abbas. Jadi tidak pernah suami saya membiarkan istrinya untuk berselingkuh, apalagi dengan sahabatnya, itu udah nggak mungkin. Jadi tolong ditarik juga kata-katanya. Jadi minimal kalau kita berbicara tuh ada faktanya, jangan asal berbicara tidak tahu faktanya seperti apa. Terus terang aja, Mas Farhad ini salah satu produser saya yang memproduksi saya dalam pembuatan album saya ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang lain ya. Dan mengenai isu keretakan rumah tangga Mas Farhad dikaitkan dengan karena adanya saya itu juga sangat tidak benar. Bantahan Regina tentu tak bisa menghapus pengakuan jujur Farhad kalau dirinya pernah menjalin cinta dengan perempuan lain di masa pernikahannya dengan Nia dan Niati. Farhad seperti mencari alasan pembenaran dengan menuding Nia sebagai istri yang tak mau lagi melayani kebutuhan batiniah suaminya. Padahal itu terjadi karena faktanya Farhad sudah menjatuhkan talak cerai kepada Nia sejak tahun 2005. Anehnya, meski berulang kali menjatuhkan talak cerai, Farhad masih tinggal serumah dengan Nia. Jadi lebih senang mereka kalau Farhad nggak pulang. Tapi begitu pun, si Nia itulah sudah suruh saya masukkan gugatan 6 bulan yang lalu, ditunda-tundanya. Saya aja begitu digugat cerai, saya bukannya nggak mau pulang, jadi malu saya. Biasa tiap hari saya pulang. Sekarang saya nggak enak. Baru dia bilang, dia sering mengunci kamar ketakutan dengan sama. Saya nggak pernah balik lagi kok. Malah saya telepon dulu, saya mau pulang, sembunyi semua. Gitu. Sembunyi mereka. Ada banyak dosa Farhad lainnya yang dibeberkan oleh kuasa hukum Nia dan Niati. Di antaranya, sejak menikah dengan Farhad, karir Nia terus merosot karena dikekang oleh Farhad. Namun Farhad berdalih kalau kondisi kesehatan Nia memang tak memungkinkannya untuk terus melanjutkan karir sebagai penyanyi. Kan kita punya anak kecil. Anak kita kan umur 4 tahun. Dari 2005 istri saya udah kena hepatitis B. Sekarang istri saya suruh jogging 5 menit, besok sakit. Gak usah banyak ngomong deh. Suruh dia nyanyi aja 5 lagu, besok sakit. Dengan agak sinis, Farhad bahkan balik menyindir Nia sebagai istri yang hanya statusnya saja sebagai istri. Karena dalam kesehariannya lebih suka menempatkan dirinya sebagai artis di depan suaminya sendiri. Menurut Farhad, setiap Nia batal naik panggung karena kesehatannya terganggu, Farhad selalu menggantinya dengan uang. Kalau vonis dokter, istri saya kena penyakit hepatitis B. Kemudian saya pasti terjangkit dong. Ternyata ada hikmahnya. Saya merawat istri saya menjaga dia jangan capek. Ketika ada yang nawarin nyanyi, ketika dia udah oke, ketika saya batalin, saya ganti duitnya. Mau berapa puluh juta pun saya bayar, tanya sama Nia.
Kalau misalnya ada yang acara-acara yang saya rasa akan membuat dia capek, saya bayar. Makanya saya bilang saya nggak merasa punya istri, saya hanya punya artis. Saya nggak merasa dicerain istri, saya dicerain artis. Farhat terus memperpanjang jasa dan kebaikannya selama berumah tangga dengan Nia. Jasa besar Farhat terakhir adalah membiayai sebagian besar pesta pernikahan Olivia Natania, putri tirinya. Meski sudah keluar banyak uang, namun Farhat Abbas memilih untuk tidak hadir di pernikahan Olivia Natania karena berseberangan pendapat dengan Nia. Saya menawarkan kepada anaknya bahwa mending uangnya beli apartemen, mending beli ini. Artinya begitu lu mau, gua kasih lu apartemen, gua kasih lu pesta gitu. Tapi mereka hanya ingin berpikir pesta yang besar. Akhirnya resikonya apa yang terjadi? Emosional, akhirnya saya digugat cerai gitu. Apapun pembelaan diri Farhat, faktanya Nia dan Niati sudah menggugat cerai dirinya. Dan bahkan balik menantang pihak Nia untuk segera mempercepat proses perceraian. Dan para pengacara tolong bicara, kalau ingin cepat perceraian silakan dipercepat, kita buat pernyataan sepakat, tinggal harta dibagi.